العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال مصنف الكتاب حبيب الإمام الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين ثم إلى صاحب شرها كنووي البنتاني رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا بهما في الدارين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أن قال sampai apa Bang? Amma ba'du ya? Amma ba'du ay amma ba'da basmalati walhamdalah wa syahadati wa salati wa salam. Maka setelah dibuka kitab ini dengan bismillah, kemudian dibuka lagi dengan alhamdulillah, kemudian dibuka lagi dengan syahadat, terus dibuka lagi dengan salawat kepada Nabi. Fahadha, maka kitab ini adalah kitab yang merupakan al-matnu hadiru fid dhihin, sebuah buku panduan yang ada di dalam hati, juz'un latifun, yaitu sebuah kitab yang kecil. Sebenarnya kitab kecil. Memang kitab yang gede-gede lagi ada kitab fikih yang segini termasuk kitab fikih yang kecil. Kitab fikih yang besar-besar itu ada yang 5 jilid, 6 jilid. Kitab-kitab fikih yang besar.
Yasarahullahu ta'ala bima yajibu ta'allumuhu, yang mana Allah memudahkan kepada kita agar kita bisa memahami ilmu fikih, ilmu aturan-aturan hukum, yang mana hal tersebut yajibu ta'allumuhu, wajib kita mempelajarinya, minal alimi, dari seorang yang mengerti, wa ta'limuhu, dan juga mengajarkannya, bijahilin, kepada orang-orang yang belum mengerti, wal amalu bihi, dan wajib kita mengamalkannya, lil khassati wal ami, bagi orang-orang khusus dan orang-orang am. Orang khusus adalah orang-orang alim, orang am adalah orang-orang jahil. Artinya orang yang pinter ya wajib mengamalkan ini, orang yang bodoh ya wajib mengamalkan ini. Nggak ada yang punya toleransi, nggak ada. Oh saya mah bodoh pak, jadi nggak harus belajar ini, nggak harus mengamalkan ini, nggak ada. Bodoh ataupun pinter wajib mengamalkan ini. Wal wajibu min haitsu wasfu bil wujub ma wa'adallahu fa'ilahu bithawabi wa tawa'ada tarikahu bil iqab. Yang namanya wajib, apa itu perkara wajib? Hukum wajib apabila dilihat dari perkara sifat, artinya wajib itu bisa menjadi sifat, tinggal melihat siapa mausufnya. Kalau wajibnya itu wajib akal, maka itu nanti bicara pada hak-haknya Allah. Kalau wajib itu disandarkan kepada kita, wajib kepada orang Islam, itu maknanya wajib syar'i. Apa pengertiannya? Sesuatu yang Allah janjikan bagi pelakunya akan mendapatkan pahala, dan Allah mengancam siapa yang meninggalkannya akan mendapatkan siksa. Ay bistisqaqil iqab fala yunafil afwa. Maka definisi tersebut tidak meniadakan adanya ampunan. Artinya yang namanya wajib itu siapa yang mengerjakan dapat pahala, yang meninggalkan dapat dosa. Tapi kalaupun dia meninggalkan kemudian minta ampun, bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Gitu loh, bukan pasti disiksa, minta ampun, enggak ada cerita gebukin, enggak ada, enggak begitu, enggak. Itu hukumnya Fir'aun yang begitu. Nah, ini enggak, kalau dia minta ampunnya, tobatnya betul-betul, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakfi fi sidqi wal wa'di wal wujuduhu bil wahidi minal usati ma'al afwi an ghairihi, dan mencukupi dalam dibenarkannya penjelasan ancamannya, terwujudnya siksa pada salah satu dari sekian banyak pendosa, disertai dengan dilakukan pengampunan bagi yang lainnya. Coba, Allah menjanjikan siapa yang meninggalkan perintahnya akan disiksa. Saya mau nanya, kira-kira banyak nggak yang meninggalkan perintahnya Allah? Ada? Banyak. Lah yang disiksa berapa orang? Banyak. Ya. Maka ditekankan di sini apa? Allah boleh saja hanya menyiksa satu orang, yang lain diampuni semua. Kenapa? Karena Allah menjanjikan
akan aku siksa siapa yang berbuat maksiat. Lah berapa yang disiksa? Ya walaupun satu untuk perwakilan. Coba. Di neraka gede dibikin isinya cuman boleh begitu loh. Kenapa? Yang penting ada yang saya siksa, yang lain diam. Sahabat ketika mendengar berita ini, yang dipikirannya apa? Mungkin itu saya yang satu itu. Coba. Kalau kita, oh bukan, itu mah kamu yang satu, setan kamu memang. Gak pernah hatinya merasa bersalah, itu gak pernah menganggap dirinya paling. Sahabat beda ketika bicara neraka, yang diingat apa? Itu mungkin saya banyak dosanya, saya banyak salahnya, saya banyak. Ketika cerita ini, Sayyidina Umar mengatakan, saya siap menggantikan yang lain kalau bisa. Ini namanya apa? Orang-orang yang meringankan kesusahannya orang lain. Jadi Allah itu boleh. Lah kalau sebaliknya boleh enggak? Yang masuk surga satu, neraka semua yang lainnya. Ya boleh juga. Oh, surganya ya punya Allah, nerakanya punya Allah. Ini artinya kita harus tahu begini, bahwa masuk surga itu adalah pilihan Allah. Sebanyak apapun amal kita, Allah yang akan memilihkan kita masuk surga atau enggak, gitu loh. Jangan terus kepedean, saya udah sholat, udah zakat, udah puasa, udah haji, udah komplit, pasti masuk. Itu kalau kamu ikut andil bikin surga boleh begitu. Andil aja kagak ya. Jadi masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Ada seseorang Bani Israel yang diceritakan dia ibadah sampai ratusan tahun. Orang dulu umurnya ratusan tahun. Umur ratusan tahun itu ibadah tanpa pernah maksiat sama sekali. Nah, sini orang top udah nih. Ini kalau sekarang wali udah. Begitu dia mati, masuk, dia disidang oleh Allah, kemudian dimasukkan surga karena nggak ada dosanya. Maka Allah nanya sama dia, "Hai hambaku, kamu tahu kenapa kamu saya masukkan surga?" "Tahu ya Allah, kan saya nggak punya dosa ya Allah, saya pasti masuk surga." "Oh enggak, kamu masuk surga itu karena rahmatku." "Ya nggak bisa ya Allah," ngotot, "nggak bisa ya Allah, saya masuk surga karena amal saya. Puluhan tahun saya ibadah tanpa maksiat, saya menahan diri untuk tidak maksiat, maka saya pantas masuk surga karena amal saya." Apa kata Allah? Ya udah masuk. Begitu ibadahnya selesai 100 tahun, 200 tahun, dipanggil keluar. Pindah neraka. Lah kok pindah neraka ya Allah? Kan sudah selesai ibadah kamu cuma 300 tahun. Sekarang neraka. Lu katanya surga selama-lamanya ya Allah. Yang selama-lamanya itu rahmatku, bukan amalmu, bukan. Amal kamu gak seberapa bayarannya. Saya mau nanya, macul sehari berapa bayarannya? Orang macul sawah 30 ribu. Berapa jam itu? Dari pagi sampai sore. 30. Beneran itu? Nah iya. Coba apa? Sama sholat sampai mana? Sama sholat 4 rakaat sampai mana? Sampai nyangkul. Lah mestinya bayarannya banyak nyangkul dong. Lu minta surga. Ente ini bayarannya ceban, mesti ceban nih. Sholat sekali ceban. Nah cukup. Sholat surga ya Allah. Aduh, ngimpi begitu. Jadi surga yang selama-lamanya itu bukan sholat kamu, bukan. Sholat kamu gak ada apa-apanya, tapi rahmatnya Allah yang bisa membuat kamu selamanya di dalam surga. Kalau dianggap udah sholat, saya masih surga. Ente kira sholat kamu seberat apa sama macul aja, beratan macul? Ya. Jadi nggak pantas. Pokoknya begini, ada orang kamu suruh jaga rumah kamu,
kamu mau pergi keluar kota, tolong Pak jagain rumah saya. Terus dia jagain. Begitu kamu pulang, kamu lihat rumah kamu aman, masih bersih, bagus, senang kamu. Panggil, makasih ya kamu udah jagain rumah. Itu motor bawa pulang buat kamu. Itu kira-kira gajian apa hadiah? Hadiah. Kalau gajian berapa? Gajian itu jaga malam berapa? 3 jutaan. Sebulan. Sehari 100.000. Ini dikasihnya motor. Itu hadiah apa gajian? Nah begitu, jangan kepedean. Gue jaga malam dikasih motor. Ngimpi jaga malam dikasih motor. Mana ada. Itu hadiah. Kamu ibadah sholat dikasihnya surga. Itu jangan ngimpi karena sholat saya. Itu karena kebaikan Allah yang berlimpah kepada kita. Begitu mestinya. Ya, jadi boleh saja Allah menyiksa hanya satu orang, yang lain diampuni oleh Allah. Wasamaituhu, dan aku namakan kitab ini Sulamut Taufik, titian tangga ila mahabbatillahi ala tahqiq, menuju kepada kecintaan Allah secara sebenarnya. Tangga untuk menuju kepada keridhaan Allah. Tangga untuk kita menuju menjadi orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala thoriqil haq, atas jalan yang lurus, bil iqon, dengan penuh keyakinan. As'alullahal karim, aku memohon kepada Allah Tuhan yang maha baik, alladzi la yajuzu ayyunsabu ilaihi bukhlun, yaitu Tuhan yang tidak mungkin disandarkan kepadanya sifat pelit, ayyaja'ala lalika, agar menjadikan kitab ini minhu, dari Allah, walahu, dan ini untuk Allah, wa fihi wa ilaihi. Ini makna tasawuf ini. Ini niat yang benar, itu niatnya begini. Kamu kalau niat lillahi ta'ala, itu hanya lillahi ta'ala. Kalau ini minallah, lillah, fillah, ilallah. Coba. Minallah, ilallah, fillah, terus lillah. Ini niat yang benar harus begitu. Orang yang sudah sampai pada betul-betul hatinya bersandar kepada Allah. Ini kitab ini saya tulis dan saya yakin kitab ini minallah. Artinya apa? Kitab ini adalah dari pertolongan Allah. Jadinya kitab ini atas pertolongan Allah. Walahu, dan kitab ini saya tuliskan lillah, karena perintahnya Allah. Wa fillah, dan kitab ini adalah kitab yang menjadi jalannya datangnya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihi, dan juga kitab ini adalah kitab yang saya niatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kamu sholat, setelah sholat yang kamu ucapkan apa? Semoga Allah menerima sholat saya, gitu. Ya Allah, terimalah sholat saya. Ya. Kamu kalau habis sholat itu mengharapkan upah enggak dari Allah?
mengharapkan pahala surga, mengharapkan enggak? Enggak. Mengharapkan? Mengharapkan. Oh, yang jujur sih kamu enggak jujur. Ini jujur bener malah. Ya. Nah, gambarannya begini. Kalau ada orang, saya mau dari Jawa mau ke Jakarta. Saya nggak ngerti alamat ke Jakarta. Maka saya perlunya apa? Nanya, ya. Agar saya bisa sampai ke, saya nanya. Waktu nanya, kamu nanya, dijawab sama yang kamu tanya. Oh, kalau mau ke Jakarta ini aja Pak, naik bis. Ini bis, ada Dewi Sri, ada bis Dodi Jaya, ada Jayakarta, ada Jaya-Jaya, macam-macam yang Jaya-Jaya pokoknya naik Pak. Nanti turun di Pulau Gadung. Sekarang apa namanya? Pulau Gebang. Nah, dari situ Bapak naik dah tuh, mau kemana tujuannya? Ini dikasih tahu namanya. Naiknya bisnya ini, turunnya di Pulau Gebang, nanti naik yang lainnya nyambung. Seneng nggak? Seneng. Terus ada lagi orang lain yang saya tanya, jawabnya begini, saya mau ke Jakarta Pak. Oh, naik mobil saya aja Pak, gratis saya anterin. Milih mana kira-kira? Ya. Udah dianterin, alamatnya yang kita tuju. Oh, saya mau ke Tanjung Priok Pak. Oh, saya mau ke rumahnya Habib. Sampai depan rumah dianterin. Begitu turun, yang kita ucapkan apa kira-kira? Terima kasih. Kalau perlu apa? Hadiah. Pak, ini buat bensin. Bapak baik banget loh. Saya nanya ke Jakarta aja nggak cuma jawab, sampai di anterin. Ya, nyampe ini. Jadi orang yang mendapatkan jasa orang lain pantasnya ngapain? Ya. Kita sekarang analogi lainnya, kita ini nggak ngerti jalan selamat. Semua orang di dunia pingin selamat ya. Kamu doanya fi dunia hasanah akhirati. Jadi semua pingin. Nah, kamu tahu jalannya enggak? Lah ya itu yang ngasih tahu siapa? Lah ya berarti kan kita nanya dulu ini. Saya pengen selamat. Jalannya saya enggak tahu. Ya. Allah mendatangkan para nabinya. Ya. Allah mendatangkan para nabinya ini gak cuma nunjukin jalan, tapi Allah memberi kita segalanya. Tumpangannya didatangkan. Apa rupanya? Fisik kita. Ini fisik kita dari mana sih? Badan kita dari mana ini? Punya kita sendiri apa dari Allah? Dari Allah. Badannya dikasih sama Allah. Tuntunannya nabinya dikasih sama Allah. Tenaganya dikasih sama Allah. Terus dijalankan badan ini bisa bergerak takbir Allah, bisa Fatihah, bisa rukuk, bisa sujud, bisa salam, semuanya atas pertolongan Allah. Selesai salam ngomongnya apa kira-kira? Makasih ya Allah. Begitu mestinya dong. Saya sudah ditolong bisa sholat, begitu. Itu kalau orang waras begitu maksudnya. Lah kira-kira nggak waras, ya Allah terima sholat saya ya Allah. Kayak saya sholat sendiri, pakai modal saya sendiri, badan saya sendiri, tenaga saya sendiri. Padahal kamu modalnya apa saya nanya? Modalnya apa? Nggak ada. Barang aja dimodalin kamu, apalagi yang lainnya. Ya. Nah, maka di sini diungkapkan mestinya sholat itu apa? Lillah, hanya karena Allah. Terus minallah, sholat itu karena pertolongannya Allah. Terus lillah, ilallah,
hanya saya tujukan niatnya kepada Allah, enggak untuk yang lain, enggak. Lillah, terus ilallah, minallah ilallah, terus fillah. Salat itu jadinya lillah, jadinya milik Allah. Salat ini ketika sudah saya kerjakan, jadinya salat itu milik Allah. Kenapa kok milik Allah? Badan saya yang punya Allah, tenaga yang ngasih Allah. Begitu jadi sholat, sholatnya itu aslinya milik Allah. Maka kamu nggak punya hak untuk mengakui kalau Allah nggak memberi izin kamu untuk mengakui bahwa sholat saya ini adalah sholat yang ditolong oleh Allah. Maka aslinya ini sholat milik Allah, bukan punya saya. Kamu dititipin sholat, dititipin anak, dititipin istri, itu aslinya punya Allah. Nah, seringkali kita lupa mengakui ibadah itu punya kita sendiri. Nah, kita diingatkan di sini nih. Kitab ini ya Allah, saya tulis dengan niat karena Engkau, hanya untuk Engkau, kembalinya mencari ridhonya Engkau. Ini ibadah yang benar begini, begitu loh. Dicontohkan kita. Jangan cuma lillah. Kan biasanya kita sholat cuma lillahi ta'ala. Ya. Sholli fardhu lillahi ta'ala. Apa arti lillahi ta'ala itu? Artinya lillahi ta'ala apa? Hanya karena. Berarti kalau hanya karena Allah, ini bersih dari bersih dari riya. Ya, ini karena Allah. Berarti nggak ada yang nyuruh, nggak gara-gara mertua, nggak gara-gara ada istri, nggak gara-gara ada anak. Walaupun sendiri saya kerjakan. Ya, karena niatnya karena Allah. Mau banyak orang, mau sendirian, tetap saya kerjakan karena Allah. Nah, kalau cuman karena Allah, nanti kamu menganggap bahwa kamu bisa sholat sendiri. Hanya sholat ini akan saya hadiahkan kepada Allah. Kalau cuman niatnya lillah, maka ditambahin di sini minallah. Sudah lillah karena Allah, minallah apa? Mengakui sholatnya ini ditolong oleh Allah. Begitu loh. Kan kamu sering baca la haula wala quwata. Artinya apa? Tidak ada daya, tidak ada upaya ya. Nah, kalau kamu sudah ngomong nggak ada daya, nggak ada upaya, berarti kamu bisa sholat nggak? Kok kamu ternyata bisa sholat? Berarti dayanya dari mana? Nah, kan itu kamu sholat diberi daya oleh, berarti atas pertolongan minallah namanya, begitu loh. Kalau nggak ada daya dari Allah bisa sholat. Jadi sudah lillah minallah. Jangan lupa ini, kadang orang lupa minallahnya, dianggap dari dirinya sendiri, padahal itu minallah. Buku ini tertulis, diakui ini minallah, atas pertolongannya Allah. Maka ini jadi gambaran kalau kita ibadah, apapun itu ibadahnya, itu karena pertolongan. Saya bisa haji ditolong Allah, saya bisa puasa ditolong Allah, saya bisa sholat ditolong Allah. Kalau Allah nggak nolong saya, boro-boro ibadah, kedip aja nggak bisa, gitu loh. Boro-boro kok ibadah, ya kedip itu ada pertolongan Allah di situ. Lillah, terus minallah, terus ilallah. Ini semua hanya untuk Allah. Ini semua hanya saya lakukan untuk Allah. Artinya tidak ada Tuhan lain yang saya patuhi selain
Allah. Perintah ini tidak ada datang dari yang lain selain Allah. Terus yang terakhir ilallah, maka ini semua adalah miliknya Allah. Mujiban lil qurbi, dan menjadi penyebab untuk semakin dekatnya kepada Allah, wa zulfa, dan menempati posisi yang terdekat, artinya menjadi orang-orang yang bertambah baik. Ladaihi, di sisinya Allah. Di sisinya Allah itu maknanya bukan di sebelahnya Allah. Semoga diterima di sisi Allah. Artinya apa itu? Bukan di sampingnya Allah. Oh, kalau dari dulu di sampingnya Allah penuh dong. Nanti cocok ya Allah diterima di depan lah, atau di belakangnya lah. Di sisi melulu penuh. Di sisi Allah itu indahu ta'ala yaumal qiyamah, maknanya ada di surganya Allah pada hari kiamat, begitu loh. Bukan sisi itu samping, bukan lah. Kira Tuhan punya samping? Tuhan itu nggak ada kanannya, nggak ada kirinya, nggak depan, nggak belakang. Tuhan yang kita sembah itu bukan benda. Kalau kamu menganggap Tuhan itu di atas, berarti kamu nyembah benda, bukan nyembah Allah. Karena yang punya atas bawah itu adalah benda. Lah Allah bukan benda. Maka Allah itu enggak di atas, enggak di bawah, enggak kanan, enggak kiri. Jadi jangan kamu artikan orang yang menyembah Allah itu di atas sama kayak Nasrani. Nasrani, kalau kamu hadir acara kematian orang Nasrani, coba kali-kali iseng hadir gitu maksudnya. Terus kamu akan dengar perkataannya pendeta, semoga kembali ke rumah Bapak di surga. Bapak itu siapa? Bapak itu Tuhan Allah. Allah itu bagi mereka ada di surga. Lah kalau kita meyakini Tuhan juga di atas, lah apa bedanya kita sama mereka? Jadi kamu itu kelihatan pakai peci putih, rapi, dadanya palang salib, kan berat. Masih meyakini Tuhan ada di, nah sama dengan mereka berarti kamu. Sama nggak kamu sama mereka? Sama nggak? Mau sama? Lah kalau nggak mau, jangan pernah mengatakan lagi Tuhan di atas. Jangan pernah ngomong semua terserah. Apa itu? Perkataan siapa begitu? Itu yang ngomong begitu itu ikut-ikutan artis. Bukan pakai ilmu, bukan. Kalau pakai ilmu nggak begitu cara ngomongnya. Jadi orang Nasrani itu meyakini kalau Tuhan ada di atas, ada di dalam surga. Nah kita tidak meyakini demikian. Allah itu ada sebelum tempat itu ada. Bumi kan tempat, langit tempat. Nah, bumi dan langit diciptakan oleh Allah. Berarti bumi yang tempat ini diciptakan, langit tempat juga diciptakan. Lah, Allah menciptakan itu untuk tempatnya kita. Nah pertanyaannya, sebelum langit diciptakan, bumi diciptakan, terus Allah menempat di mana? Itu tandanya Allah tidak butuh tempat. Maka dikatakan Allah itu ada sebelum tempat itu ada. Begitu loh. Nah, kalau kamu artikan, oh Tuhan bikin tempat sendiri, terus dipakai sendiri, itu kayak kita namanya. Bikin kursi sendiri, cocok, diukur, dipakai, itu kayak kita kalau begitu Allah. Lah Allah itu walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah enggak serupa dengan segala sesuatu. Jadi kamu enggak boleh meyakini Allah yang seperti itu.
ada di atas, duduk di kursi. Kamu kira Pak Nasir duduk di kursi di atas begitu? Nah ini kalau nggak ngaji kamu nggak ngerti ini. Kamu hanya menyangka ikut-ikutan apa kata orang. Padahal nggak boleh mengimani seperti itu. Wa ayyuwafiqa, dan semoga kita diberikan pertolongan. Yusadida, artinya bisa memperbaiki. Man wafaqa, siapa orangnya yang mencermati. Ittila'a, artinya mau mengkaji alaihi pada kitab ini, lil amali bimuqtadahu, untuk mengambil sesuatu yang dengannya kita mendapatkan tuntunan. Bil madlubihi wa madlulihi ka'ada il wajibati wa tarkil muharramat, seperti mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Tsumma tarakiyu bidawadud, kemudian mengajak perlahan-lahan kepada tawaddud, yaitu munculnya rasa cinta, bitahabbubi, yakni rasa yang sangat suka, bin nawafili, dengan perkara-perkara sunnah. Setelah kita mengajak orang itu pada perkara-perkara yang wajib, maka ditambahkan lagi kita mengajak orang kepada perkara-perkara yang sunnah. Karena pekerjaan kita itu sehari-hari tidak boleh lepas dari dua, wajib dan sunnah. Kalau lepas dari dua ini gimana? Kita nggak ngerjain wajib, nggak ngerjain sunnah, jadinya apa? Enggak, maksudnya saya bangun tidur nih, yang kamu kerjakan apa? Apa? Bangun tidur ngapain dulu? Sunnah. Habis itu kamar mandi, masuk pakai kiri, sunnah lagi. Di dalamnya mandi wudu jongkok, sunnah lagi. Keluar kanan, sunnah lagi. Sholat fardu apa? Wajib. Selesai sholat subuh ngapain? Sholat subuh witir. Habis sholat subuh baca Quran, sunnah lagi. Ini isinya sunnah wajib. Kalau kita habis sunnah, habis wajib nggak ngerjain salah satu sunnah, mesti kalau nggak haram, makruh, mubah. Habis baca sholat, baca Quran, ngapain lagi ya? Nonton TV, ya. Buka HP. Udah nggak jelas nih. Ketika sudah meninggalkan wajib dan sunnah, mesti nggak jelas kerjaan kita. Jadi kalau kamu kok orang yang konsisten dalam agama, kamu akan cari setelah wajib sunnah, setelah sunnah wajib, wajib sunnah, sunnah terus begitu. Kalau enggak, akan saya isi mesti dengan kerusakan. Kalau enggak haram, makruh, paling enggaknya mubah. Apa sih? Habis ngaji, sholat, tidur, mubah, nggak dapat apa-apa. Begitu loh. Makanya dikatakan di sini, kita dituntun untuk mengajak orang pada perkataan yang wajib. Setelah dia cinta sama yang wajib-wajib, disambung biar cinta sama yang sunnah. Ada kan orang yang sholatnya cuma fardu doang, ada? Ada. Ada yang sudah fardu doang setahun sekali, ada? Ada nggak? Ada. Udah cuma fardu, sholatnya setahun. Kalau apa? Kalau pas Ramadan doang sholat. Lepas Ramadan
selesai. Ada yang sholatnya seminggu sekali kalau pas Jumatan. Ada begitu? Ada. Ada yang sholatnya fardu doang, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh udah. Salam celing, salam celing. Ada begitu? Ada. Nah, orang yang sudah bisa mengerjakan wajib, nah disuruh nambah ngerjain yang sunnah, gitu loh. Nah, sama dengan pekerjaan haram, kita ini disuruh ninggal semua yang haram, tinggal semuanya. Minum arak, judi, zina, riba, bohong, gunjing orang, semua yang haram tinggal. Setelah yang haram bisa tinggal, terus apa? Yang makruh ditinggal. Apa yang makruh? Yang makruh apa diantaranya? Rokok, paling seperti dia rokok. Nah, itu yang diantara contoh yang makruh. Maka kalau sudah bisa yang haram ditinggal, ganti yang makruh ditinggal. Kok makruh bisa ditinggal? Maka hari-hari kita pasti kita isi wajib sunnah. Kenapa? Karena haram sudah enggak, makruh sudah enggak. Maka akan terisi wajib sunnah. Maka ini bentuk yang harus kita harus kita tahu bahwa kitab ini akan mengajak kita ke arah itu. Akan mengajak kita untuk meninggalkan semua yang haram, meninggalkan semua yang makruh, dituntut kita ngerjain yang wajib-wajib, ditambah kita ngerjain yang sunnah, hingga hari-hari kita terisi dengan agama sepenuhnya. Nggak terus kayak kamu kerja kantor. Kamu tahu kerja kantor nggak? Masuk jam 8, pulang jam 4. Habis itu ngapain? Bebas. Nah, ini ada begini. Pokoknya kalau udah habis isya bebas. Lu kira kerja di kantor habis isya bebas? Nggak ada bebasnya agama. 24 jam kita nggak ada bebas, nggak ada. Itu jangan dianggap, oh kalau sudah sholat, wah lega gua. Kita kira kerja kantor habis itu digaji gitu. Ini banyak orang salah paham. Jadi 24 jam kita itu diikat sama agama. Nggak ada perainya agama, nggak ada. Coba malaikat kanan kiri kalau jam malam habis subuh habis isya istirahat nggak? Nggak. Lembur dia. Lembur nggak? Kalau lembur berarti kamu juga lembur kerjanya, begitu loh. Kalau malaikat ini istirahat, berarti kamu juga istirahat amalnya. Tapi kan ini malaikat nggak pernah istirahat. Berarti amal kita apapun selalu tercatat oleh malaikat, gitu loh. Makanya diperintah habis wajib sunnah, habis sunnah wajib, habis sunnah lagi, terus agar isi catatan kita selalu baik. An-naflu jam'un nafilah wa ya ismun lima syuri'a ziyadatan anil faraid wa musamma bil mandub wal mustahab wa tatawwu. Yang namanya nawafil itu jamak dari nafilah, sama saja itu perkara yang sunnah. Dinamakan juga mandub, ada yang namain juga mustahab, disukai, ada yang menamakan juga tatawwu. Untuk apa? Liyajuza ay liyajma'a hubbuhu, supaya dapat memperoleh cintanya Allah, kalutfihi wa qabulihi, seperti halnya mendapatkan kasih sayang Allah dan mendapatkan penerimaan dari Allah, wa walah, dan mendapat pertolongan dari Allah, ai nusratuhu wa qurbahu, mendapatkan pertolongan dan kedekatan dengan Allah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, ini hadis qudsi nih, wala yazalul abdu
yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yabsuru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kata Rasul, Allah berfirman, kata Allah, tidak berhenti-hentinya seseorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan amal-amal sunnah hingga aku mencintainya. Sunnah sama wajib banyak mana pahalanya? Sunnah sama wajib pahalanya banyak mana? Saya hitung biar kamu kan ngertinya hukum ekonomi kan, matematika. Saya hitungin. Pagi jam 8 sampai jam 4 kalau kerja berapa bayarannya sehari? Kalau kerja kantor sebulan berapa? UMR berapa UMR? 4 juta. Berarti kalau per hari berapa? 150. Kalau dibagi 8 jam berapa? Ada 10.000 satu jamnya. 20. 1 jam taruh 15.000 per jam. Kalau kamu habis kerja terus lembur, berapa bayarannya per jam? Lebih mahal. Lah itu lebih mahal. Wajib nggak lembur? Nah, wajib. Yang wajib dari jam 8 sampai jam 4 itu wajib. Lebihnya kalau kamu mau ambil boleh. Lamanya lembur. Maka lembur itu dibayar lebih mahal. Kalau saya bilang begini, Pak, udah saya lemburnya aja lah, boleh nggak? Asik banget. Ente mau yang sunnah aja, yang wajib enggak gitu. Pahalanya banyak yang sunnah. Ya nggak bisa, wajibnya dulu dikerjakan. Ketika kamu sunnah diberi pahala lebih oleh Allah. Begitu mestinya. Lah wajib itu pahalanya apa? Wajib itu kamu gugurin kewajiban. Kalau sampai saya nggak ngerjain, saya dihukum. Lah ini bahayanya. Nah kalau sunnah kamu nggak ngerjain nggak apa-apa, tapi ketika kamu ngerjain Allah cinta sama kamu, gitu loh. Kalau wajib kamu nggak ngerjain, kamu ngerjain ada yang niatnya untuk menggugurkan biar jangan dihukum sama Allah. Ya, kamu sholat subuh, sholat duhur, tanya kenapa subuh? Oh, kalau nggak sholat ntar masuk neraka saya. Jadi sholatnya takut neraka. Lah kalau sunnah, kamu kok tahu-tahu siang-siang duha, malam tahajud, niatnya apa? Kan nggak neraka kan? Lah karena niatnya nggak neraka, kalau niatnya karena Allah, Allah cinta yang seperti itu. Gitu loh maksudnya. Jadi apa? Sesuatu yang nggak diwajibkan oleh Allah, tapi kamu mau mengerjakannya karena Allah, itu akan mendatangkan cintanya Allah kepada kita. Makanya sering-sering ngerjain pekerjaan sunnah agar mendatangkan kecintaan dari Allah. Lalu apabila aku, kata Allah, mencintai seseorang hamba, mencintainya, maka diriku akan menjadi pendengarannya dan ia mendengar dengannya. Beri maksudnya gimana itu? Allah jadi kuping kita, gimana? Aku jadi pendengarannya dan dia mendengar dengan itu. Beri. Dan aku sebagai penglihatannya dan ia melihat dengan itu. Jadi kalau kamu kok dicintai Allah, Allah jadi kuping kamu, Allah jadi mata kamu,
Allah jadi lidah kamu, Allah jadi tangan kamu, Allah jadi kaki kamu. Ini kalau dimaknai begini, wah bisa bahaya ini. Maknanya Allah itu menjadi telinga kita, maknanya Allah senantiasa memberi berita pada kita. Ada bahaya depan tuh, hati-hati. Ketika ada mau banjir, pergi. Besok mau banjir di situ. Orang yang dicintai Allah selalu mendapat berita dari Allah. Begitu loh. Allah akan jadi dia akan mendengar berita langsung dari Allah. Dengan apa? Petunjuk yang Allah jadikan. Allah akan jadi penglihatannya. Maknanya apa? Penglihatannya dijaga oleh Allah. Ada di depan, ada dangdutan, naik motor, tahu-tahu kempes bannya, mati deh, pompa, jalan, udah bubar dangdutnya. Nanti mata kita ngapain? Dijaga oleh itu. Orang yang dicintai Allah akan begitu sikapnya Allah nanti, begitu loh. Kamu akan jalan kemana, Allah jaga. Ada bahaya, kamu dipinggirkan. Tangan kamu ada haram, mau pegang, belok, nggak jadi. Ini Allah jaga kita ketika kita jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu loh. Nah, datangnya cinta dari mana? Dari seringnya kita berbuat perbuatan sunnah. Ketika sunnah kita perbanyak, maka itu jadi alamat mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Fa makna kuntu sam'ahu ladzi yasma'u bihi kuntu khatifan li sam'ihi fala yasma'u illa ma ardahu. Maka diriku sebagai pemelihara bagi pendengarannya, sehingga ia tidak akan mendengar kecuali hal-hal yang baik dariku. Coba kupingnya dijaga. Oh, di depan ada dangdutan, nggak nyampe ke sana. Oh, di depan ada orang yang mata buka aurat, dijaga nggak sampai ngelihat. Ini semuanya Allah jadikan perlindungan, dan begitu seterusnya hal-hal yang berkaitan dengan amal-amal yang kita kerjakan. Maka demikianlah yang telah dijelaskan halnya kepada kami oleh guru kami Syekh Ahmad An-Nahrawi. Ini beritanya dari Imam Ahmad An-Nahrawi. Ini pembukaan kitab yang telah kita baca. Jadi kita tahu tujuan kitab ini untuk apa, mau kemana tujuannya, dan apa yang akan dipandu oleh kitab ini, dan hasilnya nanti akan apa, dibuka di depan namanya. Jadi kita tahu nih, setelah baca kitab ini, oh berarti isinya akan menerangkan mana yang wajib untuk kita kerjakan, mana yang haram jangan sampai dikerjakan, mana yang makruh tinggalkan, dan mana yang sunnah untuk kita kerjakan. Ini akan isinya itu nanti. Di sepanjang kitab ini isinya hanya wajib, haram, makruh, sunnah. Isinya hanya itu sampai akhir kitab nanti. Apa yang wajib diomong ini, apa yang sunnah ini, apa yang haram. Haramnya enggak itu, apa yang haram bagi mata, apa yang haram bagi telinga, apa yang haram bagi lisan, apa yang haram bagi perut, apa yang haram bagi tangan, haram bagi kaki. Nanti akan dikupas satu persatu di kitab ini hingga kita tahu bagaimana kita menggerakkan anggota badan kita agar seluruh anggota badan kita punya amal baik di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kitab ini lengkap isinya. Insya Allah kalau kita kaji satu persatu, maka akan dituntun kita bagaimana kita menjadi hambanya Allah yang betul-betul bisa mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis dikatakan apa? Apabila seseorang hamba dicintai oleh Allah, maka Allah akan mudahkan jalan untuknya memahami hukum. Nah, kita sekarang dimudahkan oleh Allah. Kita dikasih kitabnya, dikasih tuntunannya,
tinggal kita mau nggak ikut tuntunan ini. Kalau kita mau ikut tuntunan ini sampai ngerti hukum, tandanya kamu dicintai oleh Allah. Karena seorang hamba akan jadi baik kalau amal perbuatannya baik. Mudah-mudahan amal kita dibaikkan oleh Allah, kita dituntun oleh Allah ke jalan yang diridhoi, iman kita dikokohkan oleh Allah, hati kita disabarkan oleh Allah, dan Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba yang ibadahnya betul-betul murni hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita betul-betul jadi hamba yang mengabdikan diri hanya kepada Allah hingga kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Kita akan teruskan yang akan datang bicara fasal yang pertama, yaitu tentang sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para rasul, dan mengenal perkara-perkara yang gaib, insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana asrafna 'ala ladha ashrafna وتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد تعصي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.